Saya yang pertama, ya NPM 2024 31254. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai ekonomi Islam yang disusun oleh Pak Asgaf Aslan Siregar, Magister Hukum. Oke, berikut ada tertib perkuliahan. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan Islam dengan cara Islami. Cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai Islam atau mana. Berikut ada 6 tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri. Ada draft prinsip dan nilai ekonomi Islam. Berikut ada 5 lembaga ekonomi Islam Indonesia. Perbankan syariah. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari bank syariah. Bank itu melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah itu terbagi menjadi 5, yaitu mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan ijarah waid. Nah, peran bank syariah itu berperan untuk menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional. Nah, itu ada fungsi bank syariah, yaitu manajer investasi, jasa keuangan, investor, dan fungsi sosial. Untuk kajian terhadap asuransinya, yaitu ada 3 unsur. Yang pertama itu ada gharar, maisir, dan riba. Definisi penggadaian syariah atau RAHN menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syarah sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagiannya. Berikut ada 6 penggunaan syarat penggadaian syariah. Itu adalah lanin, murtahin, marafun. Syaratnya itu mempunyai nilai, harus ada pada waktu akad, harus diserahkan ketika muartalin atau aikelnya. Lanjutannya ada marhum bin dain, ijab dan qabul pernyataan gadai dari para pihak. Yaitu ada pengertian baitul mal wa tamwil. Menurut Hussein dan Hasan Ali dalam PKSE 2008, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang disesuaikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Menurut Heri Sudarsono pada tahun 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sodako. Berikut ada fungsi BMT itu menerima titipan dana zakat, infak, dan sodako serta mengoptimalkan distribusinya mulai dengan peraturan dan amanahnya. Kalau baitul tamwil melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dasar hukum MT itu disebutkan dalam dalil Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal dijadikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang dan zakat serta lainnya. Dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 280. Konsep dasar pasar modal syariah itu ada 3. Yang pertama itu laporan dan sunnah, ibadah dan muamalah. Berikut ada 5 prinsip pasar modal syariah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin karena saya mohon maaf kepada Allah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.